Baik, hadirin yang kami hormati, marilah kita bersama-sama selanjutnya mendengarkan sambutan Bupati Paniai sekaligus membuka acara secara resmi yang akan ditandai dengan pemotongan pita. Kepada Bapak Bupati dengan hormat kami silakan. Shalom. Shalom. Koyo. Ama kaniye. Selamat pagi. Kita harus bangga menjadi orang Paniai, orang pendatang kah, orang Papua kah, kita ada di negeri ini. Kita tepuk tangan untuk Paniai dan kita tepuk tangan atas semua. Kita bersatu di atas negeri ini. Terima kasih. Kita orang Paniai ini ada karena ada orang-orang sebelum kita. Misionaris datang, pemerintah datang, orang pendatang datang, sehingga kita ada di negeri ini. Maka itu kesempatan ini saya mau mengajak supaya kita jangan lupa sejarah, tapi bagaimana kita bersama-sama membangun negeri ini supaya Aweta Koya Nagapida itu terwujud dengan baik. Ini yang penting. Orang Paniai akhir-akhir ini lupa tentang kebaikan orang lain. Kita masuk gereja karena misionaris datang di atas tanah ini. Kita bisa sekolah dan menjadi tuan karena ada orang-orang lain. Orang pendatang bisa menjadi guru di atas tanah ini. Orang-orang pesisir bisa jadi guru di atas tanah ini. Mereka datang mengajar kita bangun rumah supaya kita bisa tinggal di rumah yang bagus. Maka itu kesempatan ini. Sebelum kemerdekaan besok tanggal 17, saya sebagai Bupati Paniai meminta supaya kita orang Paniai merendahkan diri dan menghargai orang lain supaya kita juga bisa ditolong oleh Tuhan menjadi tuan di atas tanah ini. Kita tepuk tangan dulu atas karya-karya orang lain. Waktu berjalan terus hari ini. Sudah jadi Provinsi Papua Tengah, suka atau tidak suka. Mulai dari Ilu sampai di Kegata, Paniai lama. Maka itu saya mau meminta supaya dalam kesempatan ini orang Paniai juga tetap siap untuk bagaimana mengisi pembangunan di atas tanah ini. Maka itu saya harap supaya orang Paniai berpikiran lebih baik. Tidak ada orang Lani, tidak ada orang Moni, tidak ada orang Damal, tidak ada orang Amukme, tidak ada orang Pante, tidak ada orang pendatang. Tapi mari kita sama-sama orang Paniai pimpin, karena ini Kabupaten Paniai lama menjadi provinsi. Orang Paniai harus menjadi orang nomor 1 di atas tanah ini. Itu harapan-harapan saya. Tapi lebih dari itu saya mengucap syukur, karena ada banyak perempuan-perempuan berdiri di atas tanah ini. Laki-laki tidak sadar kalau suatu saat perempuan-perempuan ini akan menjadi pemimpin di atas dunia ini. Maka itu terima kasih banyak Dharma Wanita, Persik, Bayangkari, dan semua perempuan yang ada di sini. PKK, terima kasih. Bank Papua. Ini menandakan bahwa kalau laki-laki santai, laki-laki merasa diri angkuh dan sombong, ingat cepat atau lambat perempuan akan pimpin negeri ini ke depan. Saya sudah 3,5 tahun di negeri ini. Orang Paniai 30 tahun di luar dan datang kembali. Saya melihat bahwa banyak hal yang kita ketinggalan setelah 1996 kabupaten ini berdiri. Artinya hari ini sudah sekitar 26 tahun kabupaten ini berdiri di sini. Tidak banyak orang Paniai menjadi pemimpin di tingkat nasional. Tidak banyak orang Paniai menjadi qualified di penerbang. Tidak banyak orang Paniai menjadi dokter yang baik di atas negeri ini, atau pegawai bank, atau siapapun dia. Ini artinya hari ini kita evaluasi. Bagaimana evaluasi supaya orang Paniai tahu bahwa bagaimana dia harus berkembang, tahu supaya dia bisa belajar dan bekerja keras, disiplin, komitmen, untuk bagaimana supaya dia mengerti bahwa hidup itu hanya dibantu oleh pribadimu sendiri untuk menjadi sukses. Tidak ada orang lain bisa bantu. Maka itu kebijakan-kebijakan yang kita buat beberapa tahun terakhir ini. Kita sudah sekolahkan 2.580 orang seluruh dunia orang Paniai. Karena satu-satunya orang Paniai bisa berubah adalah sekolah. Sekolah yang berkarakter, sekolah yang takut Tuhan. Sekolah yang benar-benar sekolah. Bukan sekolah tapi tidak bisa pakai pakaian yang baik. Kaki kosong, compang-camping. Itu menandakan bahwa kita tetap mundur ke belakang walaupun tahun tetap maju. Maka itu kita sudah sekolahkan 2.580 orang. Ada 7 di Amerika.
Orang Paniai mulai sekolah di Amerika. Ada anak yatim piatu di Jayapura, full dibayar oleh Pemda Paniai 13 tahun. Sekolah di sekolah Papua Harapan, dan itu sekolah terbaik di tanah Papua. Ada 25 anak Paniai kita kontrak sekolah di SMA Negeri 3 Buper, sekolah SMA terbaik di tanah Papua. Ada 20 orang di sekolah di Lawang, dan dikerjasama dengan salah satu yayasan yang dimana yayasan itu juga memberikan kita beasiswa 4 orang per tahun mulai tahun besok. Dan anak Paniai sudah harus siap. Jadi suatu saat saya tidak jadi bupati juga orang Paniai tetap mendapatkan beasiswa untuk sekolah bersama-sama di yayasan itu. Ada satu di kedokteran UPH, ada satu di Business Start di Universitas Ciputra, itu dibiayai oleh Pemda. Ada 5 di sekolah SMK Bagimu Negeri dibiayai oleh Grand Indonesia dan Plaza Indonesia. Ada lagi satu di Pangandaran di Jawa Barat, itu dibiayai oleh beberapa pengusaha di Jakarta. Kita masuk punya banyak peluang beasiswa. Sekarang ini saya diminta lagi oleh beasiswa sekolah presiden, salah satu sekolah terbaik yang diancang oleh orang-orang di Indonesia ini, 15 beasiswa. Ini artinya bahwa prestasi tidak harus hanya uang dari kantor ini, tapi kalau pemimpin kita harus lobby supaya orang lain juga bantu kita untuk membangun negeri ini, supaya sama-sama kita gotong royong dan kolaborasi. Bagaimana kita ada di dalam negara ini untuk kita menikmati juga dan berkarya. Itu di sekolah. Sekarang terima kasih banyak juga karena Dukcapil hari ini 25 tahun KTP kita tidak rekam. Ada banyak isu yang beredar di mana-mana. Kita terancam hari ini kabupaten kalau tidak rekam KTP, kabupaten kita bisa berkolaborasi dengan kabupaten lain. Tapi terima kasih banyak Pak Wasinton, Kepala Dinas Dukcapil, baru saja kita tunjuk kurang lebih sekitar 4 bulan terakhir ini. 2 bulan beliau berhadapan dengan operator-operator atau orang yang kerja di Dukcapil. Ini yang saya mau bilang sama anak-anak asli. Saya dengar bahwa di Dukcapil itu orang asli mengungut uang, membuat semua ini terhalang. Saya sudah perintahkan kepada Pak Wasinton, kalau orang asli masih minta uang, panggil orang pendatang supaya tolong orang Paniai. Negeri ini kita harus kerja tulus. Maka itu per hari ini KTP kita sudah naik kurang lebih sekitar 8 ribuan. Tapi juga akte lahir mulai naik. Kita nomor 3 di Indonesia, di Papua. Artinya prestasi dalam waktu 3 bulan terakhir ini di Dukcapil juga sudah jalan yang baik. Kita sudah jalan yang kopi. 912 petani kopi dibiayai oleh pemerintah dengan uang 15 miliar. Artinya bahwa uang harus ke rakyat. Tapi rakyat juga harus bekerja untuk bagaimana mendatangkan hal yang baik ke depan. Hari ini juga kita punya 2.000 kolam ikan kita biayai oleh Pemda Paniai. Ini adalah hal-hal yang kita sudah kerja untuk bagaimana supaya ekonomi rakyat itu berkembang. Masyarakat jangan tunggu-tunggu. Masyarakat tidak harus urus politik di atas tanah ini. Masyarakat itu pulang kampung dan kerja. Karena aweta kau yang pida itu hanya engkau saja yang bisa kerja. Tidak ada orang lain. Jangan tunggu bupati kerja untuk hal ini. Jangan tunggu DPR kerja untuk hal ini. Jangan tunggu kepala dinas kerja untuk hal ini. Tapi bagaimana kita pribadi kerja untuk kita sendiri. Ini yang menurut saya penting sekali. Kita sudah buat listrik 24 jam di atas negeri ini. Kita sudah buat 4G sudah jalan di atas negeri ini. Orang sudah sekolah. Dan terima kasih banyak karena semua ini atas kerjasama tim saya di pemerintahan ini. Maka itu harapan saya ke depan, orang Paniai harus berpikir yang lebih jauh dan lebih besar. Orang kecil berpikir hal yang kecil, tapi orang besar berpikir hal yang besar. Maka itu kalau kita mau jadi orang besar, bagaimana kita berpikir hal yang besar supaya kita tetap menjadi orang besar di atas tanah ini. Saya mau bilang hari ini singkat cerita, dengan semua yang kita sudah kerja seperti Bu Nani. Sekarang Bu Nani kita biayai untuk mempertahankan budaya orang Paniai. Maka itu kalau lihat di seluruh gunung ini, hanya orang Paniai yang punya kelompok koteka dan boge. Orang Wamena sudah habis, orang Kimial sudah habis yang tidak pakai koteka. Kita masih ada kelompok sekitar 7 kelompok untuk melestarikan budaya orang Papua, orang Me di atas tanah ini. Dan pemerintah konsen dan membiayai itu secara full.
mengakhiri semua ini satu hal. Dulu waktu saya sekolah, teman-teman saya mereka bilang begini, Miki Naipa itu bagaimana dia mau jadi pilot, orangnya pendek. Yang kedua, mereka bilang Miki Naipa bagaimana bisa sekolah di luar negeri, bahasa Inggrisnya tidak tahu. Yang ketiga, 3,5 tahun 4 tahun lalu, orang Paniai bilang Miki Naipa itu sopir udara, tidak bisa jadi bupati. Tetapi itu semua bisa dikalahkan hanya dengan kerja nyata, kerja keras, bagaimana supaya bisa sukses. Maka itu saya kalahkan semua itu dengan kerja-kerja keras, kerja-kerja keras, kerja nyata, bunyinya lebih nyaring daripada bicara-bicara. Maka itu kelompok-kelompok yang selama ini bicara-bicara, lupakan bicara-bicara itu dan kita mulai kerja, karena kerja itulah yang bisa tolong kita ke depan. Banyak orang Paniai cepat menilai orang, tapi dia sendiri tidak bisa menilai pribadinya sendiri. Satu jari tunjuk ke orang lain, tapi 4 jari yang lain kembali ke Anda. Ini menjadi momentum renungan buat kita. Tidak ada yang tidak bisa kalau kita kerja keras. Tidak ada yang tidak bisa kalau kita membayar harga dengan semua ini. Jadi hal-hal ini membuat semua sudah selesai. Yang dulu berbahasa bahasa bahwa Miki Naipa tidak bisa jadi pilot, saya hari ini mau kasih tahu bahwa salah satu, mungkin satu-satunya orang Papua qualified pilot bisa masuk di lapangan-lapangan terjal di tanah Papua, itu mungkin saya saja hari ini. Adik-adik lain masih terbang, puji Tuhan, bisa masuk di Naro, bisa di Mulia, di Sugapa, itu pilot-pilot normal. Tapi pilot yang sudah qualified International Missionaries Aviation Standard, maka itu hanya bisa melalui kerja keras, tidak ada dengan cara lain. Kita harus bersaing dengan orang-orang lain. Kita tidak bisa berkata-kata kasihan ini orang Papua jadi kita bantu. Tidak ada di dunia ini, kecuali mungkin di dunia pemerintahan. Yang ada adalah bagaimana Anda datang dengan skill, dengan kemampuan, dan tunjukkan kemampuanmu di atas standar, dan orang melihat dan Anda maju. Maka itu, ini hal-hal yang menurut saya kita bisa kerja untuk bagaimana kita bisa sukses ke depan. Terima kasih, karena sedikit lagi puskesmas kita juga, saya sudah paksa itu Pak Dr. Laswan di mana itu. Kita hidupkan, dia sudah presentasi sama saya, kita hidupkan puskesmas Paniai 24 jam bulan September paling lambat. Artinya di kesehatan juga kita jalan. Kita sudah kerja. Bagaimana puskesmas Naro? Artinya mungkin satu-satunya puskesmas di gunung ini yang bisa aktif 24 jam adalah Kabupaten Paniai. Puji Tuhan, sedikit lagi akan jadi itu. Maka itu harapan saya kita kerjasama semua ini. Terima kasih semua yang ada di sini. Terima kasih pegawai negeri yang sudah kerja. Terima kasih teman-teman pada kesempatan ini sebagai orang asli Paniai mau menyampaikan terima kasih kepada orang-orang hebat, guru-guru terdahulu, guru-guru orang pendatang, penginjil, misionaris. Saya mewakili orang Paniai menyampaikan terima kasih hari ini karena ada orang-orang sebelumnya bangunan besar ini ada, karena ada orang-orang sebelumnya jalan sudah jadi, karena ada orang-orang sebelumnya orang Paniai bisa telepon video call sama anak-anaknya, karena ada orang-orang sebelumnya kita bisa sekolah dan menjadi tuan di atas tanah ini. Harapan saya ini menjadi renungan, orang Paniai jangan lupa bahwa kebaikan orang itu akan bisa membuat kita menjadi orang yang sukses ke depan. Terima kasih banyak, dan untuk menyongsong tanggal 17 Agustus ini, saya secara pribadi dan juga keluarga dan juga pemerintah Kabupaten Paniai secara resmi membuka pameran pembangunan di Kabupaten Paniai.